Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Kembali lagi di channel Filmmaker KW ya. Sudah lama admin tidak upload ya, mohon maaf. Tapi kali ini admin bakal rajin upload lagi ya. Pada kali ini kita akan merangkum alur cerita yang sangat seru sekali berjudul Fading Wave. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Scene diawali di sebuah permukiman kecil di pinggiran kota di China. Terlihat seorang bapak-bapak bernama Lau Pao yang akrab dipanggil Mr. Sik sedang menjalani hidup seperti bapak-bapak pada umumnya. Seperti memberi makan burung beo kesayangannya, menyapa tetangga-tetangga dan teman-temannya yang rata-rata mereka bekerja sebagai PKL. Di situ pun Lau Pao tak sengaja melihat keributan antara polisi dan seorang PKL yang merupakan teman Lau Pao. Ternyata keributan itu masalah PKL yang tak memiliki izin dan juga mobil polisi tak sengaja tertabrak oleh PKL itu. Lau Pao yang ada di situ, ia mencoba untuk menengahi dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan mobil. Tetapi polisi ini malah menampar si PKL itu. Jelas, Lau Pao juga tak terima karena polisi secara mentang-mentang menampar PKL itu. Kita pun bisa melihat perilaku dewasa Lau Pao yang tentunya sangat disukai oleh orang-orang di sekitar. Pada sore harinya, Lau Pao menemui pacarnya bernama Hua Xiaji untuk mantap-mantap sebentar lah gitu kan, sekaligus ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, pada suatu hari, Lau Pao pergi ke perkotaan untuk menjenguk anaknya yang diketahui bernama Xiaobo, yang sudah beberapa bulan tak pernah menghubunginya atau mengunjunginya. Bukan tanpa alasan, diketahui Xiaobo dan Lau Pao memang tidak memiliki komunikasi yang cukup baik. Sesampainya di kosan anaknya, Lau Pao tidak melihat Xiaobo dan hanya ada teman sekamarnya. Teman Xiaobo mengatakan beberapa hari ke belakang, Xiaobo pulang dengan muka lebam dengan kondisi habis mabuk. Dan pada kemarin malam, teman Xiaobo mengatakan datang segerombolan orang ke kosan itu menculik Xiaobo entah kemana. Teman Xiaobo juga mengatakan mungkin ada kaitannya dengan seorang pacar baru Xiaobo yang sebelumnya pernah berkencan dengannya. Tak hanya itu, Xiaobo pun di malam itu tak sengaja menggores mobil Ferrari yang katanya milik pacar barunya itu, ujar teman Xiaobo. Atas hal ini, Xiaobo disandra oleh pacar barunya itu untuk mempertanggungjawabkan kerusakan mobil. Diketahui orang-orang yang menyandra Xiaobo bukanlah pacar barunya, melainkan orang-orang kaya yang kelakuannya edan sekali. Tak habis akal, Lau Pao pun berhasil membengkuk salah satu geng anak orang kaya dan menyuruhnya untuk mempertemukannya dengan Xiaobo. Di perjalanannya menuju markas, Lau Pao pun bertemu dengan orang yang terduga menculik Xiaobo bernama Erhuan yang mengatakan kepada Lau Pao ia harus menebus uang jika Xiaobo dilepaskan. Walaupun demikian, Lau Pao sudah menemukan jejak dari anaknya itu. Lau Pao pun curhat kepada teman-temannya perihal hal ini. Ia sedikit ragu untuk melapor ke polisi karena pasti Erhuan punya backingan di kepolisian. Yang pastinya, teman-teman siap untuk membantu Lau Pao. Pada keesokan harinya, Lau Pao pun datang menghadap Erhuan terkait penculikan Xiaobo. Walaupun mengeluarkan Xiaobo dan tentunya bertemu ayahnya itu. Dalih-dalih berterima kasih, Xiaobo malah seperti tidak menghargai usaha ayahnya yang telah berani untuk menjemputnya, anak laknat, bukan tanpa alasan. Mengingat Xiaobo dan Lau Pao, memang mereka berdua tidak cukup akrab. Terkait kerusakan mobil, Lau Pao bersedia memberi ganti rugi dan memberikan uang sebesar 200 yuan. Namun Erhuan dan kawan-kawannya malah mengetahuinya dan memperlihatkan kerusakan mobil itu. Erhuan meminta ganti rugi sebesar 100.000 yuan atau 2 miliar rupiah. Walaupun mengagetkannya, Lau Pao bersedia membayarnya dan memberikan waktu 3 hari untuk mendapatkan uang itu. Dan edannya lagi, respon geng Erhuan sangat tak sopan sekali terhadap Lau Pao. Guna mendapatkan uang sebesar 100.000 yuan sama dengan 2 miliar rupiah, Lau Pao sangat kebingungan sekali. Untuk meminjam kepada teman-temannya, rata-rata mereka tidak bisa membantu. Dan ada salah satu teman yang kaya raya bersedia meminjamkan uangnya. Tetapi Lau Pao tidak merasa enak terhadap temannya itu karena ia rasa tidak dihargai oleh seorang teman. Dan gak enak langsung ditinggalkan tanpa apa-apa pun. Intinya Lau Pao tak enak jika pertemanan hanya karena uang saja.
Untuk sementara, Lao Pao mendapatkan uang 20.000 yuan. Dan pada malam harinya, Lao Pao pun diberikan uang 80.000 yuan oleh pacarnya Hua, yang berarti uangnya sudah terkumpul 100.000 yuan. Tapi Lao Pao seperti biasa tak enak akan hal ini, dan ia pun secara diam-diam memberikan sertifikat rumahnya kepada Hua sebagai ganti rugi uang itu. Lao Pao pun ditemani temannya bernama Mensan pergi ke markas Erhuan dengan harapan semuanya clear. Sampainya di markas Erhuan, dan tololnya lagi, salah satu teman Lao Pao malah menempul mobil itu tanpa sepengetahuan siapapun. Jelaslah Erhuan yang melihat hal itu sangat syok sekali. Tolol, sumpah. Atas hal ini, teman Erhuan sangat temperamen sekali kepada Lao Pao, alhasil di situ pun hampir saja terjadi baku hantam. Dan untungnya keadaan bisa direda. Namun kali ini, Erhuan tidak ingin meminta tebusan uang lagi dan malah mengajak Lao Pao untuk baku hantam. Dengan jaminan kasus kerusakan clear. Lao Pao pun sepakat atas hal itu. 那就1周后早上8点，颐和园后边有一野湖，那儿人少。 Lao Pao pun sekarang berpikir untuk kembali mengumpulkan teman-teman gangsternya yang diketahui Lao Pao merupakan mantan ketua gangster. Pada sore harinya, Xiaobo tiba-tiba datang bersama seorang wanita sekaligus memberikan uang yang diberikan Lao Pao kepada Erhuan tadi dan sebuah amplop berisi surat. Namun Hua yang melihat hal itu, ia hanya mengarah uangnya saja dan malah membuang suratnya. Apakah surat itu? Admin juga gak tahu ya. Dalih-dalih senang anaknya kembali, namun Lao Pao sangat marah dengan kelakuan goblok anaknya itu. Namun untungnya, Hua selalu menengahi mereka berdua. Singkat cerita, pada suatu malam, Xiaobo dan Lao Pao, mereka berdua mencoba untuk mendekatkan diri dengan berbincang-bincang satu sama lain. Perbincangan pun sampai kepada Lao Pao yang menasihatinya tentang kegoblokan yang ia perbuat. Dan sebaliknya, Xiaobo pun mengatakan perkataan yang membuat Lao Pao terdiam. Ia mengatakan tentang masa kecilnya yang harus jauh dari Lao Pao karena diketahui Lao Pao pernah cukup lama mendekam di penjara. Hingga ibu kandungnya alias mantan istri Lao Pao harus meninggal akibat kecelakaan tanpa Lao Pao di sisinya. Lama-lama mereka berdua pun berintrospeksi diri dan berdamai satu sama lain. Mereka berdua bermimpi ingin memiliki toko yang dikelola oleh mereka berdua sendiri. Pada keesokan harinya, secara tiba-tiba Lao Pao pingsan dan dibawa langsung ke rumah sakit. Yang ternyata Lao Pao mengidap kanker yang mengharuskan ia terlebih dahulu dirawat. Namun Lao Pao tak senang dengan hal itu dan memutuskan untuk kabur dari rumah sakit bersama Xiaobo yang padahal Hua sudah cerewet supaya ia tak kabur. Sesampainya di rumah, Lao Pao dikagetkan dengan rumahnya yang acak-acakan. Dan naasnya lagi, burung beo kesayangannya ikut acak-acakan. Lao Pao pun sangat sedih karena burung itu sudah ia anggap sebagai sahabatnya. Mereka pun menyadari hal ini merupakan ulah dari Erhuan dan kawan-kawannya. Tak hanya itu, anak buah Erhuan pun secara brutal mengkeroyok Lao Pao seorang diri. Xiaobo yang melihat hal itu bergegas menolongnya, namun mereka terlalu banyak, alhasil Xiaobo pun tumbang. Atas hal ini, Xiaobo dirawat intensif dan tidak tahu kapan dia siuman. Tak ingin pelangap-pelongo saja, Lao Pao pun bersama teman-temannya mendatangi markas Erhuan, namun Erhuan sudah kabur dari markasnya itu. Beberapa menit, paman Erhuan yang saya pun tidak tahu namanya menelepon Lao Pao mengatakan untuk segera mengembalikan surat yang dibawa oleh seorang wanita yang membawa kabur Xiaobo pada waktu itu. Karena surat itu berisi file-file penting, ujar paman Erhuan. Untungnya surat itu tak keburu dibuang. Yang ternyata bahwa surat itu merupakan mutasi rekening uang ayah Erhuan yang dititipkan kepada Erhuan sendiri. Dan nominal uang itu sebesar 7 juta euro. Ulalalala. Karena diketahui ayah Erhuan merupakan seorang pejabat, jadi makanya mereka sering menyimpan kekayaannya atas nama anaknya. Pada keesokan harinya, salah satu teman Erhuan, yaitu si Jamet, disuruh Erhuan untuk menjemput Lao Pao. Katanya Erhuan ingin bicara. Tidak berpikir negatif, Lao Pao pun menemui Erhuan. Tujuan Erhuan mengundangnya, ia hanya ingin surat itu diberikan lagi kepadanya dengan jaminan perang tidak akan terjadi. Karena akibat surat itu, Erhuan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tentunya Lao Pao tak ingin hal itu terjadi, mengingat ia harus balas dendam atas kelakuan edan pamannya.
Antara Erwan dan Lao Pao, mereka pun berdamai, tak terkecuali pamannya yang harus berhadapan dengan Lao Pao. Terkait perang itu, teman-teman gangsternya satu persatu tidak bisa datang menolong Lao Pao, mengingat kondisi yang sudah tua serta mereka sudah memiliki kesibukan masing-masing. Mau tidak mau, Lao Pao pun mengeluarkan pedang legendarisnya dan melawan geng paman Erwan seorang diri. Dan epiknya lagi, pertarungan itu terjadi di tengah-tengah danau yang membeku. Di detik-detik sebelum perang, datanglah teman-teman gangster Lao Pao yang bersedia untuk membantu temannya itu. Satu persatu gangster tua versus gangster muda pun terjadi perang. Entah bagaimana perangnya, admin pun tak tahu ya. Beberapa hari kemudian, nampak kawan-kawan Lao Pao baru saja keluar dari penjara atas peperangan tadi. Sementara itu, Xiaobo ia berhasil mewujudkan keinginannya untuk memiliki sebuah toko. Yang jadi pertanyaan, kemana Lao Pao? Kalau prediksi admin, Lao Pao sepertinya sudah meninggal akibat penyakit kanker yang menggorogitinya. Film pun berakhir. Wow, film yang sangat seru sekali ya. Terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, guys. Subscribe juga ke Papa. See you next time.